Oke, selamat sore Mas Franky. Apa kabar Mas Frank? Alhamdulillah baik. Aduh, sehat Mas Frank? Alhamdulillah sehat. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Maulana Jayadi. Hari ini, di sore hari ini kita ketemu di Super Ngulik. Kita akan banyak ngebahas nih. Kebetulan gue hari ini ketemu dengan Mas Franky. Dia salah satu dibilang istilahnya ya SRE senior lah gitu. Cuman ya dia di Super App ya yang udah lebih dari kurang lebih 4 tahun ya Mas? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya, udah megang dari sisi cloud infrastruktur, terus reliability dan juga kerja bareng sama tim dev ya. Juga udah pastinya juga pasti kan lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah layanan lah ya. Betul. Layanan tetap agak gimana caranya bisa stabil ya. Ya. Oke, Mas Pring, kalau by the way nih pengen tanya juga nih. Kalau keluarga nanya sama Mas Pring. Nah, biasanya kerja apa sih? Soalnya kan SRE kan orang pasti bingung kan. Yeah. Taunya pegawai, karyawan tetap atau karyawan swasta di mana gitu kan. Nah, ini SRE ada nggak sih yang terlintas dari sisi orang tuanya gitu? Posisinya apa sih gitu? Kenapa SRE sih gitu? Kalau ditanya-tanya sih ya di keluarga bisa ya bapak atau itu ya nanya-nanya kerja ngapain gitu. Ya kalau misalnya mau jawab SRE besok biasanya sih nggak ngerti. Nggak ngerti. Yang penting kalau bisa cuma jelasin aja sih kerjanya ngapain. Ya biasanya jelasinnya ya yang maintain server, setup mau gimana lah itu. Ya udah karena emang kalau udah kayak mungkin karena emang bapak kan emang nggak terlalu ini ya update itu ya biasanya ngomongnya gitu aja maintain server. SRE aku tuh nggak ngerti. Iya. Tapi ada yang menarik juga nih, Mas Franky, namanya Franky Moretti, udah kayak pemain bola Lorenzo Moretti ya kan? Ya itu juga banyak gitu. Wah, saya pikir nih beneran Lorenzo Moretti ini pemain Italia nih, kelahiran Italia ya kan? Wah ternyata bukan nih. Kan ada putranya. Oke, lanjut nih. Tapi by the way juga kita pengen tahu juga sih Mas. Dari sisi SRE itu kita lebih ke arah lebih banyak ngoding atau juga terus monitoring atau firefighting nih akhir-akhir ini atau gimana sekarang? Kalau akhir-akhir ini ya ya karena emang dari aplikasi sebenarnya ini udah mulai mature ya, misalnya misalnya nggak banyak improvement, itu sekarang lebih sering ini sih apa lebih ke monitoring, ya inilah apa ya kayak alerting gitu kita ya setup sama ini ya dan ya selain monitoring gitu kalau support ke developer dan kadang ya kalau misalnya saya juga akhir-akhir ini ya coba ngoding dikit sih lebih ke riset juga seperti kayak pakai AI kayak gitu juga. Berarti intinya kita saling ngebantu ya antar divisi ya. Berarti dalam hal mulai dari deployment ya, maupun setup database dan sebagainya lah ya. Oke. Terus dan kita lanjut ke lebih ke arah ini kali ya. Bisa diceritain nggak sih ya lebih ke arah gimana sih awalnya dan awal mulanya Mas Frank ini bisa apa ya ibaratnya terjun atau terlibat ya di pengelolaan cloud infrastruktur dari sisi Super App di Super App kita ini. Gitu. Awal-awal masuk ya. Awal masuk. Ini panjang nih. ya sebenarnya awal masuk ini kan ya sekitar tahun 2021 ya itu juga dari sebenarnya masih timnya kecil, lebih kecil dan stacknya juga dulu itu masih PHP ya masih pakai karena sekarang udah nggak pakai PHP lagi dan sekarang kan juga udah pakai Kube, dulu masih pakai VM dan ya biasa lah setting awal-awal tuh setting dari VM-nya lalu biasanya sih awal-awal masih staging terus production lalu setting dari CI/CD-nya kayak gitu untuk ya super developer untuk kalau misalnya development kan dia nggak harus manual lagi kayak gitu dan dari saya juga kemarin dulu itu awal-awal diminta untuk riset bantu tim data juga. Tim data yang ya dulu kan tim data itu dia untuk query masih pakai MySQL. Dia jadi nyampur sama punya developer engineer ya ini jadi dan itu masih campur sama apps kita dan itu sering untuk spike. Ya diminta dicoba saya juga untuk data lab. Jadi data lab itu dia nyimpen datanya di S3 kan dari S3 cuma ada ETL-nya mau kayak Glue. AWS Glue itu
disuruh riset. Lalu ya karena emang dari tim data itu ternyata untuk data lake itu masih nggak familiar untuk query-nya, akhirnya diminta untuk riset untuk Redshift juga. Nah ya untuk menggunakan Redshift itu ya sampai sekarang sih masih dipakai sih dari tim data seperti itu. Ya untuk awal-awal sih kayak gitu, sampai sekarang juga akhirnya kita pakai Kubernetes itu di setup dibantu sama ya dari tim kayak juga Bayu, itu sampai sekarang sih pakai itu. Seperti itu. Tapi by the way juga ada nggak sih pernah kendala, dulu kan dari awal Mas Frank di Super App ini kan sendiri nih, terus ada tiba-tiba bareng sama teman ya kan, Mas Bayu kan berdua, terus sekarang bekerja sendiri lagi nih. Nah ada nggak sih kendala dalam ngebantu tim lain ketika mungkin perlu ada perubahan stack dan sebagainya, terus dari sisi settingan dan mungkin perlu support, dan mungkin yang tadinya nggak pakai Redshift sekarang yang dari tim data dia perlu pakai Redshift. Ada nggak sih mungkin kira-kira ada kendala nggak sih, pernah nggak sih ngalamin kalau ketika kerja sendiri tanpa ada tim gitu? Sebenarnya kalau kerja sendiri dari kantor-kantor sebelumnya itu udah biasa sih. Udah biasa kerja sendiri. Cuma emang kalau kendala itu waktu kemarin kita timnya udah besar juga, service kita udah besar, itu kendalanya itu saya diminta, karena emang saya belum pernah setup Kubernetes, diminta untuk coba riset untuk Kubernetes itu juga sebelum dari Bayu masuk ya, itu belum Bayu masuk. Nah untuk setup Kubernetes ini saya juga riset dari EKS-nya, dari Helm, dari Terraform kan, kalau saya pakai Terraform itu saya riset, itu ya masuk tertantang sih dari situnya. Dan akhir pas dari situ kan ternyata Bayu masuk, dan itu benar-benar dibantu sama Bayu yang sudah pengalaman untuk setup dari Kubernetes tersebut sih. Oke. Dari situ. Tapi apa nih yang jadi tantangan besar waktu awal intinya scale cloud di Super App ini? Scale cloud-nya, kalau misalnya awal kan kita masih VM-nya itu masih belum itu sih, masih belum butuh scale dari aplikasi, dan kebanyakan untuk speknya itu bukan dari service tapi dari MySQL-nya, malah dari database seperti itu. Jadi dari query-nya yang nggak optimize, akhirnya ya itu sebenarnya untuk itu bukan tantangan saya sih, lebih ke developer minta di-optimize untuk query-nya seperti itu ya. Seperti itu ya, dia harus gimana ya, kita juga harus butuh tahu cara ini query dari mana sih, seperti itu ya. Ini akhirnya ya kemarin ya udah deh dipisah-pisah aja untuk setiap service untuk user-usernya, jadi kita bisa tahu sih dari mana itu. Itu ya bukan ya, lebih kita tangan juga lebih ke cara sih untuk troubleshootnya seperti apa yang enak ya. Oke, tapi nggak lebih ke arah nge-optimize query yang mungkin berat kan, atau mungkin sering info ini ke developer atau bagaimana? Ya, kalau misalnya seperti itu pasti ya, karena sejak user MySQL, user database itu dipisah setiap service, itu kita bisa tahu tuh dari mana service apa gitu, yang itu ya kalau meneliti pas satu, cuma kan dari kita juga bisa tahu query apa itu udah ada di AWS juga untuk query fullnya itu bisa di set juga sih dari AWS seperti itu. Oke. By the way, yang Mas monitoring nih ketika mungkin ada query lambat dan sebagainya, di AWS itu sama nggak sih modelnya kayak GCP? Dia kan kalau di GCP itu secara user friendly-nya lebih enak ya tampilannya. Nah di AWS itu gimana? Kalau GCP jujur saya juga masih belum terlalu banyak coba ya, karena kebanyakan dari kantor sebelumnya itu memakai AWS, pakai AWS juga untuk GCP. Jadi GCP saya masih belum terlalu ini. Tapi kalau misalnya untuk AWS sebenarnya settingnya sih bisa dibilang mudah, karena misalnya kalau misalnya ada database untuk keluarin log itu hanya butuh perubahan parameter aja dari config-nya. Dan itu nanti munculnya di CloudWatch ya, kalau misalnya AWS kan CloudWatch ya, untuk log-lognya muncul situ, itu udah langsung muncul semua seperti itu. Dan dari CloudWatch itu juga kita bisa filter lagi untuk kebutuhan kita. Dan disitu bisa dibikin dashboard juga sih sebenarnya. Oke.
Tapi kalaupun dibikin dashboard, berarti kita harus ada yang bilang ibaratnya Mas Frank itu ngeresearch lah, kebuat sendiri dong dashboardnya. Pasti. Bukan dari bawaannya si AWS. Pasti. Kan? Dan itu juga butuh ya kulik-kulik dari dokumentasi dari AWS seperti kayak gitu. By the way ini Mas Frank, menurut Mas Frank pilar utama untuk ngejaga si kualitas layanan ini dari sisi aplikasi, dari sisi infrastruktur itu apa sih pilar utama kita? Ya kalau pilar utama untuk ya umumnya aplikasi lah ya. Yeah. Ya pertama biar untuk minimum down itu reliability pasti. Ya, itu ya kita harus ada scaling kalau misalnya itu dan ya kalau misalnya emang error kita harus ada auto reloadnya seperti itu. Ya itu biasanya kalau misalnya dari Kube kan biasanya udah ada yang otomatis kalau misalnya resource ketinggian itu bisa langsung restart sendiri lah. Berarti kayak auto scale gitu ya? Auto scale juga itu. Dia pakai HPA atau horizontal atau vertikal seperti itu. Lalu ada security juga. Security-nya juga ya security biasanya bukan hanya dari sisi infrastruktur doang. Itu ada dari backend juga kan. Backend juga, dan frontend juga untuk dari developer. Cuma kalau misalnya dari infra biasanya sih ya standar ya, dia ada kayak DDoS atau ya brute force lah ya. Brute force itu sekarang masih banyak sebenarnya brute force seperti itu. Jadi mereka biasanya coba-coba untuk ngedownkan dari service kita itu masih banyak banget, walaupun DDoS itu sebenarnya udah lama banget ya. Lalu apalagi ya, logging atau monitoring. Monitoring itu penting banget. Itu penting banget untuk developer maupun dari ya developer untuk troubleshoot ya, troubleshoot. Jadi ada logging, terus dari monitoring itu ya alert juga itu monitoringnya. Lalu ada tracing juga di ini. Nah ini biasanya di satu tools sih, atau ya kalau misalnya emang nggak bisa itu dua tools. Biasanya sih kalau ini yang kita pakai ini biasanya Signos untuk sekarang. Kalau monitoring biasanya sih kita pakai Matic itu masih pakai Grafana juga sih. Lalu ada juga apa ya, backup juga butuh. Ya kalau backup sebenarnya ini kita pakainya dari fitur dari AWS aja sih. Misalnya kalau misalnya kayak kita pakai VM itu pakai snapshot dari mereka. Lalu kayak database juga kita juga tetap pakai snapshot dari mereka sih. Apalagi satu lagi ya paling lebih ke support ke developer sih. Misal kayak kita setup CI/CD untuk support dari developer mereka biar lebih lancar. Dan sebenarnya CI/CD itu juga nggak cuma hanya auto deploy, tapi bisa ngecek untuk quality code dari mereka juga sih. Dari sisi Mas Frank berarti lebih ke arah ngecekin juga quality gate-nya nggak? Atau dari sisi developer aja? Quality gate sebenarnya dari saya sih nggak sampai situ ya, karena dari saya lebih ke setup dari toolsnya. Lalu nanti dari toolsnya kan ini scan, lalu di scan di tools nanti ada hasil resultnya, dan itu akan dilihat oleh IM atau dari developer sendiri. Oke. Ada yang menarik nih dari saya juga nih, kan itu di masing-masing service saya nggak tahu ya, apakah di masing-masing service ketika ada down ataupun ada mungkin dan masalah problem ya, itu apakah semua di service dibikin auto scale atau ada beberapa yang memang service saja yang penting-penting aja? Nah, untuk auto scale itu sebenarnya yang kita pakai di sekarang itu kita pakai HPA horizontal. Jadi untuk auto scale ini kita lebih ke Kube ya, Kube Edge. Jadi kita setup untuk horizontal. Wah, kita ada dua sih, pods dan nodes-nya. Untuk podsnya kita pakai horizontal dan node-nya juga pakai horizontal juga. Untuk yang pod itu kita nggak semua servis, nggak semua servis. Jadi benar-benar servis yang mau berat dan itu membutuhkan berat itu biasanya emang dari developer kita udah kabarin ini berat dan butuh dan kritikal sih kayak seperti order seperti itu butuh horizontal autoscaler dan itu kita set dari situ. Jadi nggak semua servis kita setup sih, karena memang sampai saat ini sih masih aman untuk yang memang servis yang masih ringan itu nggak perlu servis. Dan untuk node-nya kita pakai Kube autoscaler itu juga ada juga. Jadi kalau misalnya kita nambah servis itu kan pasti potnya bertambah. Dan itu kalau misalnya nggak ada scaling
itu pasti bakal penuh dan itu nggak bakal bisa nambah pot lagi. Dan itu kemarin juga di setup juga ya sama baju juga di setup itu untuk setup scaler semua itu sih. Oke, berarti relasi juga sama developer ya yang kira-kira yang mau dibutuhin ya, karena kan pasti komunikasi juga lah ya. Betul. Oke, lanjut nih Mas Frank, terkait seberapa penting sih terkait observability-nya Mas Frank ini terkait monitoring, alerting, terus ladder logging juga dalam menjaga SLA di Supra App? Penting banget sih untuk observasi itu karena ini kan namanya udah apps itu ya kita berbutuh standby untuk untuk aplikasi kita kualitasnya. Kalau misalnya ada down itu harus selalu cepat ditanganin karena ya untuk jaga kualitas dari aplikasi kita sih biar nggak apalagi kalau misalnya downnya itu siang-siang atau itu kan lagi rame-ramenya tuh itu nggak boleh dan itu benar-benar penting banget dan makanya untuk observability penting banget untuk kayak log juga itu kita juga yang tadi saya bilang saya pakai Signos itu bisa filter juga untuk misalnya ada error itu kita bisa filter dan itu bisa langsung bikin alertnya seperti itu sih. Dan selain dari Signos juga sebenarnya dari Grafana juga pasti itu juga sih dibikin alert juga ya ada parameter tersendiri dari itunya. Jadi ada pengalaman menarik gak sih selama 4 tahun ini? Kalau nggak salah pernah ya kayak kejadian kali ya terkait downtime atau latensi tinggi. Terus yang jadi turning point timnya Sera ini kira-kira apa nih yang pengalaman menariknya Mas Frank ini? Menarik ya. Kalau sebenarnya untuk Kube ini dulu pernah sih. Jadi sebenarnya kita waktu awal setup Kube itu kan ada 2 environment ya, dari staging sama production. Nah dari staging kita emang setting memakai spot instance. Spot instance ini kalau misalnya dari AWS sudah mau ngambil dia pasti ambil terus ngambil ulang spot instance lagi yang baru dan itu pasti down. Nah ternyata di production itu kita awal-awal tuh pakai dan sebenarnya sih hanya sebentar doang sih tapi impactnya ya pasti ada laporan. Itu ada laporan dari user akhirnya ya udah karena emang udah spot instance udah nggak bisa di setiap pagi itu setiap ada itu kalau nggak salah berapa hari itu pasti ada laporan setiap pagi. Akhirnya ya udah untuk production kita setup di on demand semua sih. Dan untuk ngebantu dari pricingnya ya kita pakai RI atau saving price dari AWS sih untuk jadi ya karena spot instant yang nggak bisa dipakai ya kita pakai RI dan spot instant saving price seperti itu. Oke, by the way gimana nih Mas Frank terkait proses ketika Mas Frank ketika ada tim-tim divisi yang lain nih, engineer maupun QA ya, ada perubahan besar nih yang bisa berpengaruh kepada layanan nih. Mungkin ada deploy besar ya kan, ada perubahan fitur-fitur besar atau ada upgrade ya kan dari sisi infra dan lain-lain. Nah itu gimana tuh Mas Frank? Waduh, biasanya sih kalau misalnya dari infra itu lebih ke upgrade Kube ya itu atau ya kalau misalnya emang ada deploy yang besar, fitur yang besar itu pasti gitu. Ya pasti kalau misalnya ada seperti itu yang pasti dari tim besar itu ya standby, masih semua standby. Dan kalau misalnya emang ada upgrade EKS, biasanya kita minta dari tim QA untuk testing. Jadi ya walaupun emang dari Kube itu kan selalu dia pakai image yang sama, tapi tetap butuh testing. Apakah emang ada gangguan dari network atau gimana itu kan pasti dari testing juga. Ya minimal positif test. Ya dan setelahnya kalau misalnya emang dari itu selesai biasanya sih itu kan biasanya malam-malam ya kalau misalnya upgrade kita ya agak di jam-jam yang sepi lah ya yang sepi nggak mungkin yang ramai. Nah setelah selesai biasanya pagi-paginya lebih ke standby lagi karena takut ada laporan dari user atau ada service yang bermasalah di situ sih biasanya kayak gitu. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Frank. Terkait seberapa sering sih dari sisi Mas Frank tim
tim tuh dari sisi tim mungkin SRE ya melakukan simulasi insiden terkait load test? Kalau dari saya ya sebenarnya lebih ke dari SOP sih kayak gitu. Kalau misalnya kayak load test atau apa simulasi dari insiden seperti itu. Karena kita kan kemarin pakai compliance ISO ya ISO 27001 ya, dari SOP kita selalu testing itu untuk setahun sekali dari SOP tersebut sih, setahun sekali kita testing itu nanti akan dibuat reportnya, dan itu report itu ya akan disubmit ke untuk ISO sih seperti itu. Oke. Lanjut pendekatan dari sisi SRE nih di Super App nih dalam ngebangun self healing sistem atau auto recovery itu dari Mas Frank gimana Mas? Pendekatannya seperti apa? Kalau self healing itu lebih ke servisnya ya. Servisnya. Kalau misalnya dari Kube kan ya, seperti yang tadi saya bilang ya ada autoscaler, HPA atau ya dari node-nya juga. Kalau misalnya emang node-nya kurang itu bisa nambah node autoscalernya. Tapi kalau misal di luar dari Kube biasanya sih dari saya bikin apa ya alertnya. Ya alertnya sih bisa banyak ya, bisa dari metrik dari Grafana atau dari metrik ya si AWS juga itu kan ada juga AWS, dan sebenarnya di AWS itu VM itu kalau misalnya ada error itu ada metriknya juga, dan kalau ada action juga sebenarnya dari kalau misalnya dari VM AWS itu. Jadi kalau misalnya ada alert ini VM di apa itu biasanya sih kalau misalnya dia staging ya di staging. Jadi kalau misalnya ada error dari ya pokoknya dari VM-nya error itu bisa langsung ribut. Jadi kalau misalnya itu nggak harus nunggu lagi seperti itu. Dan ya selain itu paling saya buat cron. Kalau memang nggak bisa saya buat cron untuk pengecekan. Lalu kalau misalnya emang ada error ya manual dari script seperti itu sih. Dari script. Oke. Mas, by the way nih saya pengen nanya juga nih, stack apa aja sih yang jadi backbone-nya cloud infrastruktur di Super App? Kan di kita juga ada kayak AWS ya, yang tadi, terus yang juga ada GCP ya, sama Terraform. Nah, di Super App itu sebenarnya pakai apa sih? Yang pertama ya. Terus kenapa kita nggak beralih ke Kube? Karena kan ke GCP lah. Kan GCP kalau saya lihat itu harganya pricing-nya lebih murah. Ya kan? Nggak tahu juga. Atau dan secara tampilan ataupun secara monitoringnya lebih enak lah menurut saya. Cuman ya dari sisi Mas Frank gimana? Kenapa sih harus pakai AWS gitu? Apakah memang kebutuhan atau memang apalagi Kube kan bisa BigQuery ya? Nah yang di GCP, nah itu gimana tuh dari Mas Frank? Sebenarnya kenapa AWS ya? Ya kalau misalnya kenapa AWS dari awal emang kita pakai AWS ya, belum pernah pakai Google. Dan yang saya dengar sebelum saya masuk itu sebelum AWS itu pakai apa gitu sih yang di luar dari AWS, cuma bukan GCP. AWS itu gimana ya? Ya pokoknya yang sekarang kita pakai Kube, terus Terraform untuk stack-stacknya, dan ya kalau saya stack backend ya bebas ya, itu dari Node.js seperti itu macam-macam. Kenapa AWS ya? Sebenarnya kemarin juga ngobrol-ngobrol juga sama Bayu kan, ternyata emang kalau GCP untuk setting Kube itu lebih gampang. Cuma ya untuk supportnya saya nggak tahu sekarang gimana untuk Google. Cuma supportnya itu ya gimana ya, lebih oke untuk AWS kalau misalnya. Cuma kalau sekarang saya kurang tahu ya. Kalau sih lebih oke AWS, dan ya untuk teknisnya kan dia juga udah ada orangnya seperti itu, dan itu selalu dibantu dari mereka sih. Dan sampai sekarang kan juga kalau nggak salah kita punya grup juga dari AWS, dibikin satu grup, dan itu beberapa orang untuk kalau misalnya ada apa-apa kita bisa langsung tanya ke mereka seperti itu sih. Jadi enak, supportnya itu emang ya oke lah kalau ya berarti intinya nggak akan buntu lah ya, karena ada support dari sisi tim AWS juga lah ya. Kalau kita ada buntu ya kita bisa nanya. Oke. Banyak sih kemarin kita sempat nanya soal DNS atau itu, kita tanya ke mereka dan mereka langsung kasih feedback sih seperti itu. Nice sih. Oke, terkait tools observability atau performance monitoring ini Mas Frank, apa sih yang menjadi favoritnya Mas Frank dan kenapa sih? Gitu. Oke, observability ya. Untuk yang sekarang sih yang
Saya juga kemarin udah coba-coba kayak elastik ya, untuk observability kan ada elastik, ada kayak Grafana untuk metrik-metriknya yang ya bisa bikin alus juga. Lalu yang sekarang pakai Signos. Dan untuk ya pada tipe ya ini ada Uptime Kuma ini digunakan untuk ngecekin lebih ke ngeping web atau ke IP, itu juga bisa. Kalau favorit saya sekarang ya lebih ke Signos sih untuk log ya, untuk log itu Signos karena emang ya dia open source, dia open. Lalu untuk database-nya juga oke sih, dia pakai ClickHouse kan, ClickHouse. Dan untuk tracingnya dia juga ada, dia memakai OpenTelemetry yang open source juga, open source. Lalu ya untuk metrik saya tetap dari dulu sih masih pakai Grafana, karena emang Grafana itu kan dia sebenarnya lebih ke tampilannya. Untuk database itu banyak dia untuk source database-nya. Lalu untuk kayak pengecekan website biasanya sih sekarang saya juga baru tahu ini ada Uptime Kuma, itu enak banget sih. Dari di Uptime Kuma kita bisa set untuk alatnya juga kemana, dan itu termasuk komplit sih untuk alatnya, dan kita bisa bikin dashboard juga. Tahu kayak ini nggak kayak ada website Bitbucket Help gitu, yang statusnya kita bisa bikin kayak halaman gitu juga seperti itu. Oke. Berarti saat ini pakai Signos lah ya? Kenapa nggak pakai Datadog atau? lebih ke ya sebenarnya dulu ada opsi pakai itu, tapi ya dari bilangnya juga nggak masuk. Oke. Sekarang ya. Iya. Menarik. Oke Mas. Oke sih, menarik sih. Mungkin next saya pengen tahu juga sih, kali mungkin nanti kita kalau ketemu lagi di Mas Peng di podcast selanjutnya bisa pengen tahu nih kalau ada terjadi insiden nih, apa sih yang Mas lakuin nih Mas Peng, studinya gimana nih, bad case-nya gimana yang Mas lakuin, seperti apa, gimana biar nge-search biar auto scale lagi dan sebagainya. Itu kita pengen tahu juga sih sebenarnya. Mungkin banyak orang yang pengen tahu nih, ketika dia pengen tahu jadi SRE, dunia SRE itu seperti apa, terus apakah setting ini apakah harus lembur sampai malam, harus Sabtu Minggu masuk dan sebagainya, karena tahunya kan setting hardware atau gimana jaringan dan sebagainya kan. Nah itu kan mungkin bisa jadi wawasan nih untuk mahasiswa yang mungkin bentar lagi lulus dan sebagainya, dan bisa buat gambar, bagiannya seperti ini loh, kayak gini kayak gitu sih. Ya itu nantilah. Itu nantilah. Ya, oke. Dari saya sih cukup ya dari Mas Peng ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya ya mungkin kalau misalkan nanti next kita bisa ketemu lagi, mungkin kita bisa bahas itu lagi di Super Ngulik, di aplikasi Super kita. Sampai ketemu lagi Mas Peng. Ya. Salam hangat, selamat sore Mas Peng. Selamat sore. Oke, thank you guys.